biasa Miss Rina. Di rumah anak-anak juga pasti sehat-sehat semua kan? Amin. Kita akan mengikuti ibadah hari Jumat saat ini. Anak-anak di rumah juga harus ibadah sungguh-sungguh ya. Iya, bener Miss Rina. Mereka harus mulai mempersiapkan Alkitabnya biar nanti nggak lari-lari ngambil Alkitab waktu firman Tuhan. Betul. Oke, sebentar lagi Miss Bella akan pimpin doa pembukaan. Anak-anak di rumah juga bersikap doa yang baik ya. Melipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Berkatilah kami, juga anak-anak kami yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Ya Tuhan, kami siap beribadah hari ini. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mengasihi Miss Rina nggak? Oh, sangat mengasihi. Oh iya, kenapa Miss Bella? Karena Miss Rina itu kan baik. Iya nggak anak-anak? Miss Rina baik ya. Cantik juga. Iya. Ya, jadi kita sama teman kita itu harus saling mengasihi. Iya, Miss Bella. benar Miss Rina. Miss Rina juga mengasihi Miss Bella karena Miss Terima Bella kasih. ini temennya Miss Rina ya. Ayo. Jadi anak-anak juga gitu ya, kalau dengan temannya harus saling Saling mengasihi. mengasihi. Siap menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku temanku. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti.
mendengarkan firman Iya. Tuhan. Miss Bella pilih lagu apa? Kita mau bersama-sama kita akan menyanyikan lagu itu Miss Nina tahu nggak? Firman Tuhan. Oh iya, tahu dengar, lah. tahu kan? Tahu. Iya. Tapi sebelum itu Miss Rina, anak-anak kita suruh mempersiapkan dulu. Kita suruh siapkan Alkitabnya, Ya. hatinya juga, ya kan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul. Nggak boleh ngobrol ya. Nggak boleh main-main. Iya, Miss nggak Bella. boleh main-main. Kan di rumah nggak ada bapak ibu guru. Oh iya. Tapi nggak boleh main. Iya, nggak boleh. Harus dengarkan firman Iya, ya. harus fokus. Iya. Ya. Oke. Kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, ketemu lagi dengan Kak Yaya. Wah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Kak harap semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Masih semangat kan untuk belajar? Sudah lama ya kita tidak bisa bertemu secara langsung di sekolah. Berapa bulan ya? Atau sudah 1 tahun lebih kita tidak ketemu langsung di sekolah. Wah, pasti teman-teman semua rindu untuk belajar langsung di SD Immanuel. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan miss-miss yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang baik hati, dan juga mister-mister. Mereka juga cakep-cakep dan wah semangat di dalam mengajar kita semua. Puji Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu nyata buat kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau untuk mendengar firman-Mu dengan baik, memperhatikannya, dan belajar untuk mengerti sehingga kami bisa paham bagi setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya ayat ini. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu percaya, semangat, dan menang. Teman-teman, tahu nggak arti dari kata percaya? Percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah meyakini sesuatu, bahwa sesuatu tersebut adalah benar, nyata, dan memang ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka artinya adalah percaya bahwa Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar. Kita sudah belajar kan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu? Dia adalah Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan mampu melakukan apapun karena Dia Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadi, yang harus kita lakukan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah meyakini tentang keberadaan Tuhan, maka tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu belajar melakukan segala sesuatu di dalam keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam Tuhan semuanya pasti berhasil. Contoh, kalau kita sebagai pelajar, maka kita harus belajar dengan sebaik mungkin. Kita yakin kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat belajar, untuk kita dapat menangkap setiap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, kita sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar. Kita yakin Tuhan sanggup menolong kita untuk kita dapat belajar dengan sebaik mungkin. Tuhan menolong kita untuk kita dapat menangkap setiap pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, teman-teman, kita sampai dengan saat ini yang tentunya sudah masuk di tahun ajaran yang baru. Ada yang sudah naik kelas, ada yang naik ke kelas 1, ada yang naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ketemu guru-guru yang baru kan? Tapi masih belum bisa bertemu secara langsung. Ya sedih sih, karena lebih enak kan belajar secara langsung. Tetapi karena kondisi sekitar kita masih belum begitu membaik, kita harus taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita yakin ya, ke depan situasi akan semakin membaik dan pasti nantinya kita akan bisa bertemu lagi, belajar secara langsung bersama-sama di SD Immanuel Batu. Nah, kita percaya Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Harus apa? Percaya. Tuhan
Tuhan sanggup, Tuhan mampu menolong kita semua. Puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah tetap berharap. Berharap itu adalah menginginkan sesuatu untuk terjadi. Kalau kita berharap kepada Tuhan, artinya kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan agar apa yang kita sampaikan kepadanya itu akan terjadi. Contoh, kita kan sudah belajar. Tujuan dari belajar, di mana kita belajar di sekolah, adalah untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, bahkan sampai nanti di tingkat yang lanjut. Kalau sekarang teman-teman yang duduk di bangku sekolah dasar atau SD, selanjutnya akan naik ke SMP, kemudian ke SMA. Setelah SMA kemana? Perguruan tinggi, dapat gelar sarjana. Bahkan kita bisa mencapai ilmu setinggi mungkin. Tergantung kita semua, kita tetap semangat belajar atau tidak, ya. Nah, kalau teman-teman di sini berharap kepada Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan semangat kepada kita untuk kita belajar, maka kita dimampukan. Dimampukan untuk apa? Untuk mencapai keinginan kita, untuk mencapai cita-cita kita. Jadi kita semua harus berusaha dengan sebaik mungkin. Jangan banyak bermain, apalagi bermalas-malasan ketika waktunya belajar. Yuk, kalau bertatap muka, ayo. Kalau belajar di rumah, kan masih belum belajar langsung nih di sekolah. Bangunnya jam berapa? Belajarnya mulainya jam berapa? Ayo jujur. Nah, dari situ saja kita bisa menilai kok diri kita ini tetap semangat dan untuk belajar. Kalau kita ogah-ogahan, males-malesan, berarti tidak semangat dong untuk belajar. Nah, sekarang kita semangat lagi ya untuk lebih lagi berusaha dengan sebaik mungkin, belajar dengan sebaik mungkin, dan yakin Tuhan pasti menolong. Kayak yakin kalau kita semua percaya, berharap, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berikan semangat kepada kita, maka di poin selanjutnya adalah kita menang. Menang di sini apa? Kita bisa mencapai keinginan kita. Kita bisa mencapai cita-cita kita. Cita-cita kita masing-masing kan berbeda. Ada yang nantinya ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi pemadam kebakaran, atau ingin jadi dokter, ingin jadi guru, atau apapun cita-cita teman-teman semua. Yang jelas itu bisa kita raih mulai dari sekarang. Kita berusaha dengan sebaik mungkin, kita belajar sebaik mungkin. Kalau waktunya belajar, maka kita harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk belajar, siap untuk diajar. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, kita mendengarkan arahan-arahan dari guru-guru kita, dan mereka pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa menangkap pelajaran dengan mudah, memahaminya, mengertinya, sehingga mudah untuk mengingatnya. Waktu ujian, gampang karena sudah belajar dengan baik. Benar ya? Nah, siapa yang sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini masih kesulitan dalam belajar? Kalau memang masih belum bisa, bilang ya sama Miss, sama Mister, untuk mereka menolong kita agar kita bisa mengerjakan setiap soal-soal dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Misalnya matematika, itu kan sulit ya, kayak dulu juga kesulitan pelajaran ini, tapi belajar dengan baik dan dibantu oleh guru-guru dengan sebaik mungkin, akhirnya bisa deh mengerjakan soal matematika. Apalagi ayo pelajaran-pelajaran sulit,
bahasa Jawa. Ayo, siapa yang masih kesulitan belajar bahasa Jawa? Tanya kepada guru masing-masing. Atau belajar apa ya? TIK. Ada kan guru TIK? Tanya kepada gurunya. PJOK, ada kan gurunya? Nah, tanya secara langsung. Ya, minta tolong agar dibimbing dengan sebaik mungkin. Saya yakin kalau kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, kita tetap semangat, dan akhirnya pasti nanti kita menang. Puji Tuhan, Kak punya ayat terakhir yang menolong kita semua untuk kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nanti ini dituliskan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Nah teman-teman, jika pemazmur begitu percaya kepada Tuhan dan dia menempatkan Tuhan sebagai penolong, pelindung dalam hidupnya, kita pun juga bisa mengalami seperti itu. Yang penting tetap percaya, tetap berharap, tetap semangat. Pasti nanti kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk renungan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan di waktu yang sedang ini memberkati teman-teman semua. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menolong kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk kami terus belajar, dan akhirnya kami menang, yaitu kami mendapatkan apa yang kami cita-citakan. Kami menang bersama dengan Tuhan. Kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami tidak bisa melakukan banyak hal. Kami perlu pertolongan Tuhan untuk kami bisa mencapai cita-cita kami. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami yang sudah mendidik dan membimbing kami sampai dengan saat ini. Biarlah mereka semua mendapatkan hikmat dari Tuhan, kemampuan yang luar biasa dari Tuhan, untuk mereka terus belajar kami semua, sehingga kami mendapatkan ilmu sebanyak mungkin di SD Immanuel Batu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dan juga kami semua. Biarlah Tuhan juga memberkati kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan kami juga berdoa untuk kondisi lingkungan sekitar kami, Kota Batu. Biarlah Tuhan terus memberikan pertolongan kepada kami semua, dan Tuhan juga memberikan pemulihan sehingga keadaan akan semakin lebih baik lagi, sehingga kami semua bisa beraktivitas seperti sedia kala, bahkan kami bisa belajar secara langsung di sekolah. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu.